Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Agmariska dengan NIM 21204062. Saya adalah mahasiswi dari IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika. Yuk simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, khususnya pada bulan Ramadan pada tahun ini. Nah, sholawat dan salam tiada lupa kita kirimkan kepada Nabi kekasih Allah, suri tauladan manusia, Sayyidina Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kultum singkat mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, menurut teman-teman, apakah kalian tahu mengenai malam Lailatul Qadar? Nah, malam Lailatul Qadar ini bukanlah malam minggu, bukan pula malam Kamis, melainkan bulan kemuliaan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang terpilih. Nah, Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa yang terdapat di salah satu malam ganjil pada minggu-minggu terakhir bulan Ramadan. Nah, Qadar menurut para ulama memiliki beberapa arti. Qadar bisa diartikan penetapan kemuliaan dan bisa pula diartikan sempit. Nah, Qadar disebut sempit karena pada malam tersebut para malaikat banyak yang turun ke muka bumi dan disibukkan dengan urusan sebagaimana perintah Allah. Untuk teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keistimewaan. Setidaknya ada 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama itu malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan secara berangsur-angsur selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bahkan selama bulan Ramadan, malaikat Jibril sering mengunjungi Nabi Muhammad SAW untuk menyimak murojaah dan hafalan Al-Quran beliau. Selain itu, keutamaan yang kedua malam Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam dalam surah Al-Qadar ayat 2-3 yang berbunyi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, untuk teman-teman yang dirahmati oleh Allah, diterangkan oleh Allah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam mulia yang lebih baik dari 1000 bulan. Bila kita coba hitung permisalannya 1000 bulan saja, maka malam Lailatul Qadar yang hanya ada 1 minggu terakhir malam Ramadan setara bahkan lebih baik daripada 83,3 tahun. Dengan demikian, jika saya mendapatkan malam kemuliaan tersebut dan kebetulan kita sedang melaksanakan ibadah, maka ibadah kita yang 1 malam itu senilai dengan ibadah yang selama dilaksanakan hampir 84 tahun. Subhanallah. Sungguh besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Apakah di sini teman-teman ada yang umurnya mencapai 84 tahun? Tentu saja sangat sedikit di zaman sekarang orang-orang
yang berumur hingga 84 tahun. Terlebih lagi jika selama itu orang tersebut konsisten beribadah sepanjang waktu. Nah, keutamaan yang ketiga yaitu malam turunnya para malaikat. Hal ini juga diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Qadr ayat 4 yang berbunyi Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, teman-teman yang berbahagia, tahukah kalian mengapa Allah perintahkan kita untuk bertebaran turun ke bumi? Nah, itu ialah karena turunnya para malaikat menandakan ada berkah dan rahmat, dan pada malam Lailatul Qadar di bumi itu banyak keberkahan. Nah, diterangkan juga dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang bahwa para malaikat itu akan turun dan mendatangi para pembaca Al-Quran, majelis-majelis zikir, majelis ilmu, dan para malaikat pula akan meletakkan sayap-sayap mereka pada orang yang mencari ilmu. Nah, keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat yaitu malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga fajar. Hal itu juga Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Qadr ayat 5 yang berbunyi Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya malam itu yaitu malam Lailatul Qadar itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, untuk teman-teman, malam Lailatul Qadar itu malam pilihan Allah yang sangat luar biasa, karena pada malam tersebut ada salam yang berarti keselamatan dari sejak malam hingga terbit fajar. Nah, diterangkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, pada malam Lailatul Qadar setan tidak bisa berkutik maupun mengganggu manusia, sehingga banyak hamba Allah yang dibebaskan dari hukuman dan siksaan Allah oleh karena itu ketaatan yang mereka lakukan. Adapun keutamaan selanjutnya dari malam Lailatul Qadar ialah menjadi ladang penghapus dosa di masa lalu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, untuk teman-teman yang berbahagia, alangkah mulianya malam Lailatul Qadar dan alangkah beruntungnya orang-orang yang mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kira-kira kapan malam Lailatul Qadar itu? Nah, beberapa riwayat ada yang menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda, seraya menyuruh kita untuk berusaha mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana sabda beliau, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dari Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jelang penghabisan bulan Ramadan tahun ini, marilah kita sama-sama kencangkan ikat pinggang, jaga kesehatan dan juga semangat, terutama untuk mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar di tahun selanjutnya, menerima amalan puasa dan amalan-amalan lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon dimaafkan atas segala khilaf dan salah kata, dan kepada Allah mari kita sama-sama kita bermohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.